Allah bertanya, "Ya Musa, kamu nggak yakin saya Maha Adil?" "Yakin ya Allah, tapi saya ingin menangkan hati saya." "Ya udah," kata Allah, "kalau begitu kau turun nanti ke sebuah danau, kau perhatikan di sana sebuah peristiwa, kau akan melihat keadilan saya," kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Aman Sidoarjo dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sering ditanyakan di tengah masyarakat tentang al-adl, yaitu keadilan Allah. Banyak pertanyaan muncul ya di benak para muslimin yang tidak mengenal akidah yang kuat, sehingga melihat fenomena dunia ini dengan logika hawa nafsu, sehingga mengatakan Allah itu tidak adil. Kenapa saya miskin, ada orang yang kaya? Kenapa saya yang diuji Allah dengan penyakit ini? Kenapa bukan yang lain gitu? Kenapa keluarga saya? Kenapa bukan keluarga yang lain? Padahal kami sudah taat loh, tapi kok masih begini? Itu sering ditanyakan oleh manusia. Padahal itulah sebenarnya sisi keadilan Allah. Tugas manusia hanya menjalankan kehidupan ini dan mencari hikmah di balik setiap peristiwa. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang ada di belakang ini. Allah itu adalah maha adil sekali. Kadang-kadang juga kenapa orang yang sudah meninggal gitu ya, pengen kembali ke dunia, kenapa nggak dikasih kesempatan segala macam gitu. Ada orang meninggal 3000 tahun yang lalu, nanti diazab gitu loh, panjang azabnya sampai kiamat. Sedangkan ada orang meninggal 1 hari menjelang kiamat, kan azabnya pendek dong gitu. Nah, orang sudah memilih hidup dengan agama non-Islam, nanti juga disiksa Allah segala macam. Itulah pertanyaan manusia tentang keadilan. Padahal seberat apapun ya dalam teori hukum, seberat apapun hukuman yang diberikan Allah ya di akhirat kelak ataupun di dunia, selama itu sudah disosialisasikan, itu bukan sebuah kekejaman, itu adalah sebuah ketegasan gitu. Jadi dengan neraka nanti Allah janjikan azab berbagai, kan sudah disosialisasikan oleh para nabi. Jadi kalau hukuman tidak disosialisasikan, tiba-tiba dihukum, itu bisa kita katakan zalim. Tapi disitulah keadilan. Kita mulai dengan sebuah cerita. Suatu hari Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin melihat keadilanmu ya Allah." Lalu Allah bertanya, "Ya Musa, kamu nggak yakin saya Maha Adil?" "Yakin ya Allah, tapi saya ingin menangkan hati saya." "Ya udah," kata Allah, "kalau begitu kau turun nanti ke sebuah danau, kau perhatikan di sana sebuah peristiwa, kau akan melihat keadilan saya," kata Allah. "Oke," kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ditemani Jibril turun ke sebuah lembah, di situ ada danau. Nabi Musa bersembunyi di belakang pohon, ditemani oleh Jibril dengan syarat tidak banyak komentar ya. Beda dengan ketika Nabi Khidir banyak komentar, artinya ilmu itu nanti nggak banyak gitu. Pokoknya lihat saja, jangan komentari. "Siap," kata Nabi Musa. Nggak berselang lama, datanglah seorang penunggang kuda. Dia gagah perkasa, ada pedang di punggungnya, kayaknya dia orang pejuang atau gimana gitu. Dia turun dari kudanya, niatnya adalah mencuci muka dan mengambil seteguk air untuk diminum. Begitu dia kembali ke atas kudanya, kantong duitnya jatuh, prek gitu. Nabi Musa sebenarnya pengen ngasih tahu, ya, "Pak, kantong duitnya jatuh," tapi diingatin oleh Jibril, jangan komentar dulu. Akhirnya udah berangkatlah bapak itu tanpa dia tahu kantong duitnya jatuh gitu. Nggak berselang lama, datanglah seorang anak kecil usia 13 tahun. Dia juga niatnya hanya mencuci muka di tempat itu, mengambil seteguk air. Begitu dia melihat kantong duit, dia ambil duit itu. Wah, ada duit nih gitu, diambil pulang anak kecil. Nabi Musa pengen komentar lagi, "Wah, itu duit orang, jangan diambil," tapi kan sudah janji no comment gitu. Oke. Apalagi kejadian. Nah, setelah peristiwa itu, yang ketiga datanglah seorang yang sudah sepuh, sudah tua.
Usianya kira-kira 60 tahunan. Tujuannya sama, mengambil seteguk air untuk membasuh muka dan minum. Begitu dia berdiri, datanglah penunggang kuda yang tadi, yang kehilangan duit. Dituduhlah Pak tua tersebut mengambil duitnya. Pak, Bapak ngambil duit saya. Enggak, kata Pak tua. Dari tadi sini nggak ada duit. Ada, tadi duit saya jatuh di sini. Sebelum saya ke sini masih ada. Begitu saya jalan tadi, kata penunggang kuda, nggak ada, berarti jatuhnya di sini. Pasti Bapak yang ngambil. Sebab Bapak orang pertama yang saya lihat di sini. Enggak, kata si Bapak. Bertengkarlah mereka. Isi Bapak ngotot tidak ngambil. Yang punya kuda ngotot Bapak ini yang ngambil. Emosilah penunggang kuda. Diambillah pedang yang tersarung di punggungnya. Akhirnya dibunuhlah Pak tua tersebut. Nah, ketika itulah Nabi Musa tidak tahan gitu. Dia melihat ketidakadilan di sini. Akhirnya dia, Jibril, sudah, ini tidak adil. Ya, kalau bahasa kitanya sudah melambaikan tanganlah ke kamera, nggak kuat. Di mana nggak adilnya, kata Jibril? Kata Nabi Musa, yang ngambil duit kan anak kecil gitu loh. Kenapa yang meninggal orang tua dengan tuduhan fitnah seperti itu gitu? Nah, itulah penglihatan kita manusia. Akhirnya Jibril menjelaskan, wahai Musa, kamu tahu nggak siapa penunggang kuda itu? Nggak tahu, kata Nabi Musa. Dia adalah seorang perampok. Tadi malam dia habis merampok keluarga anak kecil itu. Jadi anak kecil itu bukan ngambil duit Pak tua itu, penunggang kuda itu. Dia hanya mengambil duit keluarganya, milik keluarganya. Apa itu salah? Tidak. Oh, kata Nabi Musa, karena kita tertutup ya dengan gaib seperti itu. Loh, kenapa Pak tua yang dibunuh? Kata Jibril dalam riwayat itu sebutkan, Pak tua tersebut dulu adalah yang membunuh ayah anak kecil itu. Ini ceritanya bersambung nih. Ya. Anak kecil itu sudah yatim, dibunuh oleh Pak tua tersebut. Makanya kan dia membunuh, matinya juga dibunuh gitu. Nah, ini kan, oh, kata Nabi Musa. Nah, disitulah Allah menunjukkan kepada kita bahwa setiap peristiwa itu berjalan sesuai dengan takdir Allah. Kalau bukanlah Allah yang ngatur bumi ini, mungkin sudah hancur dari dulu. Ya. Dulu pernah kita berikan contoh tentang keadaan Allah, tentang duit. Seandainya Allah yang maha kaya ini ya, Al-Ghani ini, maha kaya, memberikan kita masing-masing saja, dan saya ya, duit. Ya, pokoknya seluruh warga Jogja, ini karena saya kasih duit, misalnya masing-masing 10 M deh itu. Semua orang dikasih. Coba bayangkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Kehidupan langsung berhenti. Tidak ada lagi orang jadi guru, tidak ada lagi jadi orang profesi tertentu, ya, kebersihan, ya, segala macam. Karena sudah punya duit semua. Mungkin tidak ada lagi orang buka warung makan, warung kelontong, jadi sudah punya duit. Makanya Allah pertikaikan ekonomi kita, ada yang gampang dan susah, biar kehidupan ini bersinambung, berjalan terus. Gitu. Coba kalau semuanya sarjana, kebayang nggak nanti dengan profesi-profesi yang harus dijalankan oleh seseorang. Dia mau kuliah, mungkin ijazahnya hilang, bapaknya meninggal, tidak punya uang. Jadi dalam Islam itu tidak melihat profesi, ya, amal itu dari Allah, tapi nilai daripada itu yang diberikan Allah. Bukan masalah oh kita lebih mulia, itu namanya kabir, mutakabir, sombong. Jadi ketika Allah memberikan kita kelebihan begitu, tujuan Allah adalah untuk menguji kita juga. Bersyukur nggak kita dengan kelebihan diberikan Allah kepada kita dari segi keilmuan. Sedangkan orang-orang yang di bawah sabar nggak dengan ujian Allah, itu saja kok. Semuanya diuji oleh Allah di muka bumi ini sebagaimana yang kita jelaskan dulu. Nah, dalam konteks seperti ini, itulah letaknya keadilan Allah. Ya, bagaimana Allah kadang-kadang membagi. Ini lihat dengan bentuk bumi saja. Misalnya orang-orang di benua Afrika yang memang gersang seperti itu, mereka diberikan visi yang kuat. Visi yang kuat, yang tinggi, keras. Nah, kita orang-orang Asia yang kecil-kecil lah, mungil-mungil dibandingkan mereka. Tapi Allah berikan kita keindahan alam, apalagi Indonesia. Indonesia itu menunjukkan kepada kita sungainya mengalir di mana-mana gitu ya, dan segala macamnya. Ya, tapi di balik keindahan alam Indonesia, Allah juga memberikan ujian dengan gempa, dengan tsunami, dengan angin. Ya, begitulah keadilan Allah. Jadi Allah itu sangat-sangat maha adil. Artinya kita berjalan dengan konteks kemanusiaan, ya, berusaha dan berdoa, tapi nanti Allah lah nanti akan memutuskan apa yang terbaik untuk. Sebab kalau bukan Allah yang ngatur kehidupan ini, mungkin sudah hancur dari dulu. Jadi mulai sekarang jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Banyak orang-orang yang, kenapa sih orang yang tidak mau beragama, nggak mau sholat, kan sudah disuruh. Dan itu sudah sosialisasi selama beribu-ribu tahun. Sejak Nabi Adam 8.000 tahun yang lalu sampai hari ini.
Dikatakan kalau ini dosanya ini, kalau ini dosanya ini, kan sudah dikasih tahu. Ibaratnya polisi, kalau tidak sosialisasi masalah hukum, polisi dia nggak zalim. Misalnya ini dijadikan jalan satu arah, tapi nggak ada sosialisasi. Tahu begitu ada yang lewat ditangkap ditilang, zalim. Tapi kan sudah sosialisasi. Biasanya untuk satu arah tuh 1 bulan sebelumnya sudah sosialisasi. Malah masih ada rekayasa biasanya. 2 hari rekayasa dulu biar orang tahu. Nanti setelah setengah tahun, oh saya nggak tahu Pak, nggak bisa lagi dijadikan alasan. Kan sudah sosialisasi. Kurang apa Allah sosialisasinya? Kalau orang mabuk begini kata Allah, orang riba begini, orang zina begini. Kurang apa sosialisasi Allah dengan para nabi, rasul dan ulama penerus para nabi? Nah, masih berani nggak kita memberikan? Allah itu tidak adil dalam kehidupan kita. Tapi manusia itulah yang sering menzolimi dirinya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah tidak pernah menzolimi hambanya, tapi hambanya sendiri itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Jadi mulai sekarang, jalanilah kehidupan sesuai dengan takdir Allah. Bersyukur dalam konteks seperti ini masih banyak orang yang di bawah kita. Silakan kita melihat profesi-profesi tertentu yang di bawah kita syukuri. Kalau kita tahu nikmatnya sehat, mainlah ke rumah sakit. Kalau tahu kita nikmatnya waras gini saja, mainlah ke rumah sakit jiwa, misalnya di Gracia, Yogyakarta. Kita akan tahu berapa adilnya Allah memberikan kehidupan ini, pertikaian segala macam. Allah adalah Maha Adil. Dan kita disuruh berbuat juga keadilan kepada seluruh manusia dalam mengejawantakan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kata-kata kurang tepat. Selamat melanjutkan aktivitas puasa kita, berburu pahala, berburu ampunan. Semoga Allah menjadikan kita insan muttaqin, bahagia nanti di dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.